Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Apoteker Sumartini Sarjana Farmasi dengan NIM 15262550329. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program Studi Teknologi Farmasi di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Kesehatan Surya Global Cimahi dengan materi swamedikasi. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya semuanya pada sehat-sehat. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh KM. Agung, silahkan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita pembelajaran, coba kalian cek dulu apakah di samping kanan kiri kalian ada sampah? Ada tidak? Kalau ada, silahkan boleh dibuang dulu keluar sampahnya. Boleh. Coba, Mai, itu di bawah ada sampah, Mai. Kresek, Mai. Coba dibuang, boleh, silahkan. Ya, silahkan. Baik, sudah semua. Ibu cek dulu untuk kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ahmad. Kenapa Ahmad? Sakit. Oh, sakit. Baik, kalau gitu Ibu absen satu persatu ya. Nanti bagi yang di absen silahkan kalian menyebutkan satu harapan untuk hari ini. Bebas harapannya boleh apa saja, oke? Ya, dimulai dari Anissa Salsabila. Oke. Kemudian Arfa? Semangat. Ya, meskipun udah siang kayak gini ya, kita harus tetap semangat ya. Kemudian Aulia. Apa Aulia? Bahagia ya. Kemudian Aura. Alhamdulillah bersyukur. Ahmad tadi sakit ya. Sudah berapa hari Ahmad sakitnya? Udah seminggu, sudah ditengok? Sudah, ya kita doakan semoga Ahmad cepat sembuh ya. Kemudian selanjutnya ada Davina, ada apa Davina? Bahagia ya. Kemudian Destri. Sehat selalu. Kemudian Farah. Semangat. Ilmu Jati. Bahagia. Lia. Bisa. Maesaro. Sukses. Marsha. Fokus. Kemudian Agung. Sehat. Kemudian Nova. Apa? Senang. Oke. Rahma. Bahagia. Raisya. Sukses. Senja. Senyum. Sera. Senang. Syakila. Senang. Sufira. Ceria. Sulistin. Oh tadi izin ya. Kemudian Syaila. Sukses ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan dan kalian harapkan semuanya bisa terkabul, bisa diberikan yang terbaik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan motivasi buat kalian supaya kalian tetap semangat ya.
Di sini ada kata-kata motivasi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Artinya kalian harus tetap semangat mencari ilmunya, menuntut ilmunya, jangan pernah lelah. Kemudian mencari ilmu di dunia itu bukan hanya untuk mencari ilmunya saja semata. Tetapi di sini kita merupakan suatu jalan menuju ke akhirat, ya. Yang mana ilmu itu adalah investasi abadi, ya. Karena si ilmu ketika bermanfaat buat orang lain itu nantinya akan menjadi amal jariah buat kita semua. Setuju? Oke, ya. Baik, karena ini memang di jam ngantuk ya, kita sekarang ice breaking dulu yuk. Ya, semangat ya. Sekarang kita ice breakingnya, pernah ingat kita akan tepuk keren namanya. Ya, jadi kalau ibu suruh misalnya tepuk keren, yes, keren, oke? Kalau ibu bilang tepuk satu, kalau tepuk dua, yes, tepuk tiga, keren. Kita coba ya, siap? Oke, tepuk satu, tepuk dua, yes. Tepuk tiga, keren. Kita ulangi ya, biar kompak semuanya. Tepuk satu, tepuk dua, yes. Tepuk tiga, keren. Tepuk satu, dua, tiga, yes. Keren. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Semoga semuanya ini memang jadi anak-anak yang paling keren ya. Baik ya. Sesudah itu sebelumnya kan Ibu sudah memberikan asesmen awal ya pada kalian dengan pengisian di G-Form kemarin. Karena di minggu lalu sudah Ibu informasikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang swamedikasi ya. Sudah diisi kemarin G-Form-nya? Sudah ya, paling tidak kalian sudah ada gambaran ya, apa sih itu tentang swamedikasi. Kalau enggak kalian pernah tidak mendengar bahwa oh ada orang sakit itu harus sebelum ke dokter, males kadang kan suka harus ngantri ya, jadi males gitu ya. Jadi terkadang orang-orang lebih baik kita langsung aja beli obat sendiri atau ke warung atau ke apotek ya, seperti itu. Nah di sini kira-kira kalau kalian melihat gambar seperti ini gambar apa? Anak sama siapanya coba? Sama ibunya ya. Nah kira-kira kalau misalnya seorang ibu melihat keadaan anaknya yang batuk-batuk sering begini, kira-kira apa yang akan dilakukan sama si ibu coba? Ke dokter? Ke dokter dulu atau beli obat dulu? Beli obat ya. Kenapa kalau misalnya anak batuk itu harus cepat-cepat diobati? Ada yang tahu kenapa? Supaya tidak memperpanjang batuknya ya. Ya, jadi ketika misalnya seorang ibu melihat keadaan seorang anak, mungkin bukan hanya di gambar ini saja ya, tetapi mungkin ibu kalian juga melihat adik kalian ataupun melihat kalian sendiri sedang sakit, pasti seorang ibu akan panik. Jangankan untuk berpikir ke dokter, pasti harus dulu melakukan langkah awal, langkah yang paling pertama. Kira-kira harus apa ya ini supaya bisa mengurangi si sakit anak saya, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kalau tadi kalian menyebutkan, oh iya Bu, kita mau beli kalau melihat seperti ini harus beli dulu obat ya. Berarti itu artinya namanya dia mengobati diri sendiri terlebih dahulu ya. Artinya si ibu itu menolong anak ini untuk dia memberikan obat kepada anaknya ya. Nah, itu berarti batuk ya. Nah, kalau misalnya selain batuk, kira-kira sakit apa lagi yang bisa diobati tanpa ke dokter? Flu, apalagi? Alergi berarti lebih ke alergi apa? Makanan bisa? Nah, kalau contoh alergi makanan, misalnya apa? Alergi udang, apalagi? Strawberry ada? Alerginya apa? Pengalaman? Atau ada temannya? Ada. Jadi kalau melihat strawberry kenapa? Takut dianya? Makan strawberry bakal ini. Gimana? Bengkak? Pingsan? Oh, jadi itu lebih ke sugesti. Tapi kalau ke reaksi tubuhnya, ada suka bentol-bentol atau gatal-gatal tidak?
Oh tidak ya, berarti itu alerginya yang memang spontan ya gitu. Kemudian selain tadi alergi, flu, apalagi? Demam ya, demam juga bisa diobati kalau memang si demamnya itu ringan ya, artinya baru terjadi demam 1 sampai 2 hari ya. Jadi ketika demam itu kan, kalau demam itu merupakan reaksi dari tubuh ya, misalnya ketika ada yang terasa sakit pasti suka ada demam dulu. Nah biasanya itu langsung ditindaklanjuti atau pertolongan pertama itu dengan mengkonsumsi obat demam. Tadi sudah ya, alergi, demam, flu. Kemudian apalagi? Kalau sakit mah misalnya, boleh tidak kita beli obat langsung ke dokter? Ke apotek? Boleh ya, pastilah ya kalau untuk anak-anak seusia kalian, ya amit-amit ya, bukan mendoakan sakit mah, tidak. Tetapi dengan pola makan yang sekarang, kalian suka jajan seblak, suka kan? Nah, kemudian juga yang laki-laki mungkin suka minum kopi kan? Nah, itu juga kan bisa menjadi pemicu sakit mah ya, gitu. Baik, kalau begitu untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pelayanan swamedikasi di apotek ya. Tentunya kalian kan nanti itu merupakan calon para tenaga teknis kefarmasian, yang mana nanti dunia kerja kalian itu adalah di apotek ya. Nah, untuk pelayanan swamedikasi ini di apotek itu sangat penting, karena kan tidak semua orang yang datang ke apotek membawa resep dokter ya. Ada orang yang datang ke apotek hanya cari, oh iya teh, saya cari obat batuk saja, atau saya cari obat pilek saja ya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep dan prinsip swamedikasi. Artinya kalian nanti diharapkan bisa tahu bagaimana sih cara melakukan swamedikasi. Kemudian prinsip-prinsip apa saja sih yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan swamedikasi ya. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi produk farmasi yang tepat untuk swamedikasi ya. Jadi kalian sebagai tenaga kefarmasian itu perlu tahu kira-kira produk apa ya yang bisa direkomendasikan kepada pasien supaya si pasien itu bisa terpenuhi ya si pengobatannya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi edukasi yang efektif untuk masyarakat. Jadi artinya di sini kan kita dengan memberikan informasi kepada pasien tentang swamedikasi itu merupakan strategi edukasi ya. Jadi yang namanya edukasi atau pembelajaran itu bukan hanya saja di sekolah, tetapi di lapangan juga itu bisa menjadi suatu tempat untuk kita berbagi edukasi kepada masyarakat ya. Begitu. Nah, di sini kalau kita lihat tadi dari si gambar ibu dan anak tadi ya, maka untuk pengertian swamedikasi di sini adalah upaya masyarakat untuk mengobati gejala penyakit ringan dengan obat tanpa resep dokter ya. Jadi itu tadi, ketika si orang ataupun misalnya si pasien sakit tapi dia nggak mau tuh ke dokter karena harus ngantri lah, belum waktu lah ya, seperti itu. Tapi kalau memang si penyakitnya ini tadi ringan, itu bisa dilakukan dengan yang namanya pengobatan mandiri atau swamedikasi ya. Nah, untuk tujuan swamedikasi di sini yang pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat. Artinya di sini itu masyarakat akan secara mandiri atau secara inisiatif sendiri untuk mengobati dirinya sendiri ya. Jadi ketika sakit nggak akan tuh jadi riweh-riweh ke orang lain, misalnya mama aku teh ini tuh sakit perut gitu ya. Kalau misalnya anaknya udah dewasa, pasti dengan inisiatif dia akan mandiri untuk membeli obat ke apotek ya. Kemudian yang kedua, ada untuk tujuan swamedikasi adalah memperluas akses pelayanan kesehatan. Artinya si pelayanan kesehatan di sini tanpa berobat ke dokter pun itu sudah bisa ditingkatkan, karena dengan pengobatan swamedikasi itu bisa menyembuhkan untuk diri sendiri ya. Dengan harapan setelah pengobatan swamedikasi ini si pasiennya itu langsung sembuh ya, seperti itu. Kemudian di sini memperkuat peran apotek sebagai pusat informasi obat. Yang namanya apotek itu adalah kita menjual apa? Menjual obat ya, yang mana kita juga pasti akan menginformasikan tentang obat-obatan ya. Nah, di sini tujuan swamedikasi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Cukup ya. Oke, baik. Nah, di sini peran apotek dalam swamedikasi.
Di apotek bukan hanya menjual obat saja ya, tetapi merupakan pusat pelayanan informasi obat. Artinya kan kalau kayak di pasar nih, di pasar itu teh beli cengek, teh beli cabe, kan cukup hanya di berapa kilo teh, ditimbang, dibungkus, ditimbang, kasihkan ya. Jadi tidak memberikan informasi apapun ya. Tetapi kalau di apotek ini itu bisa memberikan informasi tentang si obatnya sehingga si pasien yang tadinya tidak tahu obat menjadi tahu obat ya. Kemudian di sini ada peranan apoteker ya. Kalau misalnya nanti kalian jadi apoteker ya, mudah-mudahan. Amin ya. Atau misalnya kalian nanti setelah lulus dari sini bekerja di apotek sebagai tenaga kefarmasian ya. Nah, di sini peranan kalian itu sangat penting ya. Yang pertama, memberikan konseling dan edukasi. Konseling apa konseling? Konseling artinya bimbingan ya, artinya memberikan informasi ya, edukasi ya kepada pasien ya. Kemudian yang kedua, menentukan apakah keluhan bisa diatasi dengan swamedikasi atau tidak. Jadi ketika misalnya nanti ada pasien datang, dia mengemukakan keluhannya, dia menceritakan keluhannya, kita sebagai tenaga kefarmasian kira-kira ini bisa nggak sih hanya dengan obat-obatan biasa saja gitu ya. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan tahu obat-obatan apa saja yang bisa diberikan untuk pelayanan swamedikasi ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjamin pemilihan obat yang tepat dan aman. Yang mana di sini kita sebagai tenaga kefarmasian perlu menggali ilmu lebih dalam lagi ya, supaya kita itu bisa menjamin kepada pasien bahwa obat yang kita diberikan ini tepat dan aman. Maksudnya tepat di sini apa? Artinya tepat sesuai berdasarkan keluhannya ya. Jadi kalau misalnya ada orang cari obat alergi, ya masa iya kita kasih obat jamur, kan nggak mungkin ya. Atau misalnya ada orang sakit gigi, oh sama kita cuma dikasih obat radang misalnya, kan tidak mungkin ya. Nah, itu makanya yang dimaksudkan dengan pemilihan obat yang tepat dan aman ya. Kemudian yang terakhir itu sebagai tenaga kefarmasian, ketika si pasien tersebut misalnya nih udah beli nih obat ke apotek, tetapi setelah 3 hari dia beli lagi ke apotek, artinya gejalanya belum membaik ya. Oleh karena itu di sini kita sebagai tenaga farmasi pun perlu mengarahkan kepada pasien ketika si keluhan yang diderita itu tidak membaik, maka disarankan untuk pergi ke dokter ya. Biasanya berapa hari kalau penyakit tidak membaik untuk ke dokter? Berapa? 3 hari. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang dapat diobati dengan swamedikasi ya. Yang pertama itu ada flu dan pilek. Pernah mungkin ya kalian mengalami gejala flu atau pilek ya. Nah, biasanya kalau flu itu ada yang hidung tersumbat, biasanya disertai dengan demam. Demamnya demam ringan ya, artinya masih dalam batas wajar, artinya demamnya nggak sampai 40 derajat lebih ya. Kalau demam ringan itu masih hanet-hanet lah kalau kata orang Sunda bilang ya, seperti itu. Kemudian sakit tenggorokan, kan biasanya kalau flu pilek itu suka gatal-gatal ya ke tenggorokan ya. Nah, itu bisa diobati dengan swamedikasi. Kemudian yang selanjutnya ada sakit kepala ya. Sakit kepala. Nah, sakit kepala di sini biasanya yaitu tadi, kalau orang nggak punya duit sakit kepala nggak? Sakit, itu sudah pasti ya. Bisa diobati swamedikasi enggak? Enggak, yang pasti harus diobati dengan duit atau uang ya. Jadi kalau sakit kepala ringan di sini biasanya ketika misalnya kalian mengalami ya kelelahan bisa menyebabkan sakit kepala, ataupun misalnya kalian banyak beraktivitas atau kurang beristirahat mungkin ya. Nah, itu bisa diobati dengan paracetamol atau ibuprofen ya kalau untuk sakit kepala ringan. Kemudian untuk nyeri otot di sini itu biasanya akibat fisik ya, artinya yang suka berolahraga ya, kemudian yang suka aktivitas yang menggunakan fisik lah pokoknya ya. Di sini kan biasanya suka tiba-tiba keseleo atau gimana ya, seperti itu. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan obat pereda nyeri, baik yang diminum maupun yang dioleskan. Kemudian ada gangguan pencernaan seperti mules, sembelit, apa sembelit? Susah? BAB ya, atau diare ringan. Artinya diare ringan di sini itu yang memang konsistensi ke kamar mandinya itu tidak terlalu sering ya. Itu untuk yang gangguan pencernaan seperti mualas, mual, muntah, rasanya itu bisa diobati dengan antacid. Nah, kalau yang susah BAB itu bisa diatasi dengan obat
pencahar ya. Di sini kemudian yang terakhir untuk penyakit yang dapat diobati oleh Somedikasi adalah alergi ringan ya. Alergi ringan sini seperti gejala bersin-bersin. Nah, kalau kan suka ada nggak, pernah dengar nggak kalau misalnya ada orang ketika ada debu atau misalnya cuaca dingin tiba-tiba haci gitu ya. Ada di sini yang seperti itu, ada tidak? Ada ya, berarti itu dia sudah ada gejala alergi ya, atau misalnya gatal-gatal kayak tadi disebutkan karena alergi makanan mungkin ya, bisa tiba-tiba gatal-gatal gitu ya. Kalau kata orang Sunda bilang namanya kaligata mungkin ya, tahu mungkin ya kaligata ya. Nah, itu bisa diobati dengan antihistamin ya atau anti alergi gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Paham? Nah, ini untuk tadi ya, contoh obat-obatan yang Somedikasi. Proris, kandungannya ibuprofen. Tadi buat apa? Untuk demam atau sakit kepala ringan. Kemudian sini ada Neoseporte yang kedua. Untuk apa? Obat flu. Ya, obat flu. Kemudian ada CTM. CTM ini untuk obat alergi ya. Kemudian ada antasidadon. Obat apa tadi? Gangguan pencernaan. Kemudian ada counterpen. Untuk apa counterpen? Nyeri otot. Ini familiar mungkin ya. Sudah pernah tahu mungkin ya. Nah, karena ini memang obat-obatan yang banyak digunakan di Somedikasi, mungkin kalian sudah tidak awam lagi ya. Tapi sebagai tenaga kefarmasian, kalian harus lebih tahu lagi sebetulnya obat-obatan untuk Somedikasi itu yang seperti apa sih, gitu ya. Nah, di sini jenis obat-obatan untuk Somedikasi. Yang pertama itu obat yang digunakan hanya obat bebas dan obat bebas terbatas. Apa obat bebas? Obat yang boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Oke, berarti kalau obat yang nggak pakai resep dokter boleh ya dibeli. Nah, kemudian kalau obat bebas terbatas, obat yang dapat dibeli dengan atau tanpa resep dokter, disertai tanda peringatan. Nah, kalau untuk membedakan, oh ada obat bebas, ada obat terbatas. Dari apanya? Yang bulat-bulat? Logo. Sekarang kita kembali ke sini coba. Nah, kalau dari sini kelihatan tidak logonya? Kelihatan ya. Yang mana coba logonya? Ini logo warna apa? Biru. Berarti obat apa? Bebas terbatas ya. Biasanya di bagian catch atau kemasannya ini itu ada tanda peringatannya ya. Nah, kemudian ini untuk yang Neosep, ada tidak logonya? Ada ya, tapi nggak kelihatan mungkin ya. Warna apa ya si obat ini? Biasanya ini obat warna biru ya golongannya. Ini warna apa? Biru. Berarti obat bebas terbatas. Ini hijau. Berarti obat bebas ya. Nah, catatan untuk Somedikasi ini itu tidak boleh melayani Somedikasi jika obatnya itu termasuk antibiotik atau obat keras lainnya ya. Jadi kalau ada yang beli teh, aduh saya teh sakit gigi teh udah 3 hari, saya pengen beli amoxilin, boleh tidak? Tidak, karena apa? Amoxilin termasuk golongan antibiotik ya. Kalau antibiotik harus dibeli dengan menggunakan resep ya. Atau misalnya obat keras lainnya, contohnya misalnya teh saya teh ini apa namanya teh suka nyeri dada ya. Kalau nyeri dada berarti ada gangguan jantung mungkin ya. Saya pengen obat yang untuk jantung teh, kira-kira dikasih nggak sama kita? Tidak ya, karena kalau jantung itu bukan termasuk penyakit yang ringan ya, tetapi masuk ke dalam penyakit yang berat. Sehingga kalau untuk jantung itu biasanya diberikannya adalah obat keras ya. Oleh karena itu tidak bisa diberikan untuk pengobatan Somedikasi ya. Nah, di sini untuk pelayanan Somedikasi di apotek ya. Tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan ketika melaksanakan Somedikasi. Misalnya ada pasien nih datang. Kalau kalian kan tentunya pasti menyapa dulu ya. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Nah, biasanya kan si pasien itu suka bilang, oh iya teh, ini teh saya teh sakit gigi teh nyut-nyut misalnya. Nah, berarti kalian itu
menanyakan tentang keluhan si pasiennya, ya, atau kalau si pasiennya nggak cerita, kalian boleh, ya ibu mau cari obat apa? Nah, bisa kan ya, berarti kan kita bisa termasuk menanyakan keluhan pasien. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi gejala dan penyebab. Artinya di sini kita mengidentifikasi, oh iya Bu, untuk sakit giginya sudah berapa hari ya? Ya, sudah berapa hari, udah 3 hari atau 2 hari misalnya ya, seperti itu. Kemudian penyebabnya apa ya Bu ya? Bisa jadi kan sakit gigi itu apakah karena gigi berlubang, apakah karena memang minum minuman dingin, kan biasanya saraf-sarafnya suka kena ya, sehingga suka terjadi sakit gigi ya. Kemudian kita harus dapat menentukan apakah aman atau tidak obat yang diberikan untuk swamedikasi ya, seperti itu. Jadi kita harus dapat memilih obat yang kira-kira aman atau enggak sih. Kan siapa tahu kalau kayak misalnya ada pasien yang memang, oh saya kalau minum obat nyeri suka tiba-tiba sakit lambung, perih lambungnya. Berarti kita tidak boleh memberikan obat yang ada kandungannya asam mefenamat ya, karena itu kandungannya bisa memicu asam lambung ya. Nah, kemudian di sini memberikan obat dan cara pakai. Jadi ketika kita memberikan obat kepada pasien harus pula diterangkan atau kita edukasi tentang cara pakainya. Misalnya, di sini untuk obat alergi misalnya. Obat alergi itu biasanya diminumnya itu sehari 1 kali ya, atau 2 kali 1. Nah, kita harus menginformasikan kepada pasiennya kalau setelah makan. Biasanya kalau setelah makan itu berapa jam kalau minum obat setelah makan? Biasanya selama 1 jam. Kalau untuk obat pencernaan misalnya diminumnya sesudah atau sebelum? Sebelum ya. Nah, kalau untuk obat pencernaan itu kan biasanya sebelum makan. Biasanya berapa jam jedanya? Setengah jam ya, atau 2 jam setelah makan itu sudah dalam keadaan perut kosong. Nah, cara pakai yang seperti itu harus pula sama kita dijelaskan ya, supaya tidak salah si pasiennya, karena ketika misalnya dia sakit lambung, dia minumnya sesudah makan, ya tidak akan efektif obatnya ya. Makanya kenapa nggak sembuh-sembuh sakitnya, karena memang cara pakainya tidak tepat ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu mencatat dan melakukan tindak lanjut bila perlu. Jadi ketika tadi kalau sakitnya berlanjut itu harus menghubungi ke dokter ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup ya. Nanti kita mungkin akan diskusi mengenai kasus-kasus permasalahan yang ada di lapangannya atau kasus-kasus yang biasa umum di apotek. Nah, di sini ada prinsip ya. Tadi kan kita diharapkannya paham untuk prinsip swamedikasi itu apa. Yang pertama itu prinsip swamedikasi itu 5 tepat ya. Yang pertama, tepat obat. Artinya kita memberikan obat harus sesuai ya dengan keluhannya. Berarti itu ada hubungannya dengan tepat indikasi. Indikasi itu berarti untuk apa? Khasiatnya ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada tepat dosis ya. Jadi artinya tepat dosis itu harus sesuai. Kalau untuk anak segimana, untuk dewasa segimana gitu ya, seperti itu. Kemudian tepat cara dan waktu penggunaannya. Apakah ini dipakainya pagi, siang, malam? Ya, sebagai tenaga farmasi kita harus bisa menginformasikan ya. Kalau memang misalnya kita si obat ini diminumnya sehari 3 kali, berarti diminumnya kapan? Pagi, siang, malam. Oke, bisa pagi, siang, malam. Tapi kita perlu juga menjelaskan dengan interval jamnya. Kalau 3 kali sehari, berarti berapa jam? Berarti jedanya setiap 8 jam. Nah, kalau misalnya yang 2 kali sehari, berarti berapa? 12 jam ya. Berarti itu kita juga memberikan informasi ya. Jadi kalau misalnya sudah minum obatnya biasanya di jam segitu, ketika 3 kali harus rutin jam segitu lagi ya, supaya tepat cara dan waktunya ya. Yang kelima, yang terakhir adalah tepat pasien. Artinya peruntukan obatnya ini buat siapa sih? Apakah buat anak, apakah buat lansia atau buat dewasa ya? Kemudian apakah betul atau tidak gejala dan keluhannya seperti itu ya? Nah, oleh karena itu harus kita bisa memegang prinsip ini sebagai tenaga kefarmasian ya. Nah, setelah kita menggunakan prinsip ini pada saat pelayanan swamedikasi, kita pastikan si pasiennya memahami nggak sih? Jadi sebelum si pasien itu meninggalkan apotek, kita harus tanyakan dulu, Bapak Ibu tadi apakah sudah paham yang saya terangkan, atau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi atau tidak? Ketika tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti artinya pasiennya sudah
paham ya, seperti itu. Baik, di sini ya itu untuk beberapa materi swamedikasi. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah, sekarang Ibu yang bertanya. Kalau dari tadi ya yang sudah Ibu terangkan, kira-kira pengalaman apa yang pernah kalian alami untuk pengobatan swamedikasi? Ada yang pernah pengobatan diri sendiri? Ada? Kalian kalau flu suka beli obat sendiri? Suka. Pernah mengalami flu? Pernah ya, berarti artinya kalian sudah berpengalaman untuk melakukan pengobatan sendiri untuk flu ya. Kemudian, ada yang pernah punya riwayat alergi atau tidak? Alergi? Tidak? Nah, kalau tadi Arpa bilang ada temannya alergi, artinya kalau yang punya riwayat alergi seperti itu harus selalu sedia obat anti alergi ya, supaya ketika tiba-tiba terjadi alergi, si orangnya itu bisa langsung minum obat anti alergi ya. Baik, sudah cukup paham tadi yang Ibu terangkan? Nah ya, cukup. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan studi kasus ya, yang mana di sini kita bagi dulu kelompoknya ya, jadi 5 kelompok ya. Kemarin sudah Ibu bagi-bagi untuk kelompoknya? Sudah? Silakan kalian bergabung dengan kelompok teman kalian. Oke. Oh, sudah berdekatan ya. Oke, baik. Ini sama siapa? Ikutnya? Ke sana? Oke. Oke. Ya, sudah ini jadi ada 5 kelompok ya. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, nanti Ibu akan bagikan untuk LKPD-nya ya. LKPD-nya nanti kalian diskusikan. Silakan diskusikan bersama kelompok ya. Di sini di dalam LKPD ini ada sebuah kasus untuk swamedikasi ya, yang mana dari masing-masing kelompok ini itu kasusnya berbeda-beda. Nah, nanti silakan kalian diskusikan bersama teman kalian ya. Di sini yang pertama itu diskusikan tentang identifikasi masalahnya seperti apa. Dilihat dari kasusnya. Kemudian analisis kemungkinan penyebab keluhannya. Oh, kira-kira ini si kasusnya penyebab keluhannya apa ya? Seperti itu. Kemudian kalian tentukan obat-obatannya apa yang perlu dipakai. Tadi obat-obat apa saja yang boleh? Obat bebas dan obat bebas terbatas ya. Atau misalnya obat generik pun boleh ya, karena obat generik itu ada juga yang termasuk ke dalam obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian nanti kalian pun harus mendiskusikan informasi atau edukasi apa yang nantinya harus diberikan kepada pasien ya. Kemudian nanti berikan pula saran non farmakologis, kan kalau obat itu berarti farmakologis ya. Nah, nanti kalian pun harus bisa mendiskusikan bagaimana saran non farmakologisnya untuk bisa mengatasi kasus keluhan ini ya. Gitu. Baik, nanti Ibu bagikan untuk kelompoknya. Ini kelompok 5. Mana kelompok 5? 5. Oke, maaf ya, permisi. Kelompok 5 yang nyeri kaki mana? Ada? Sudah? Ya, ini kelompok 5. Oke. Kemudian ini kelompok 4. Ya. Kemudian ini kelompok 3 yang sakit mah. Kemudian untuk sakit kepala ringan ini dan yang terakhir ini. Ya, silakan kalian diskusikan bersama teman kalian. Boleh, silakan diskusikan ya. Kira-kira bagaimana pemecahan masalahnya? Boleh, silakan diisi. Coba ditulis dulu nama kelompoknya ya. Di situ. Yang mana? Ya, nama guru sama kelasnya diisi. Berarti gurunya pembimbing. Iya, boleh. Nama lengkap Ibu boleh, tadi sudah ya, Apoteker Sumartini, Sarjana Farmasi.
Kalau ada yang nggak ngerti boleh bertanya ya. Silakan. Ya, sok ditulis ya. Nama anggotanya ditulis. Kalian boleh mengisinya di bagian yang kosongnya itu. Ya, kelas pakai sarjana farmasi. Kelasnya ditulis. Nanti setelah kalian mengisi LKPD ini, kalian mempresentasikan ke depan ya per kelompok ya. Sekaligus kalian nanti silahkan simulasikan ya, simulasikan bagaimana untuk swamedikasinya. Artinya nanti kalian ada yang berbagi peran ya. Siapa yang jadi pasien, siapa yang jadi tenaga kefarmasiannya. Yang kedepannya nanti boleh berempat, nanti kan untuk presentasi 2 yang jadi pasiennya 2 sama itunya ya. Nanti yang kedepannya berarti berempat, yang presentasi 2, yang jadi simulasi pasiennya 2. Ya, di situ boleh. Nah, ini identifikasinya ya. Kesehatannya dia kenapa? Batuk berdahak. Terus penyebabnya apa? Misalnya Nah, kan berarti kan si batuknya itu bisa terjadi karena dia misalnya sering konsumsi gorengan mungkin ya bisa, atau misalnya dia awalnya dari masuk angin kan ya suka gitu ya. Nah, tiba-tiba suka batuk ya. Gitu. Coba yang ini untuk mah identifikasinya sudah. Oke. Waktunya 5 menit ya. Ya. Sama ini teh. Oh, ini sama ini. Iya, sama ini. Gak usah nanti langsung di depan ya. Sudah kebayang mungkin ya kayak gimana. Mana sok? Identifikasi masalahnya itu sakitnya kenapa? Ya, berarti masalahnya dia alergi. Sok, tulis. Alergi. Kemudian apa ini? Penyebabnya apa? Dia karena makan seafood kan ya? Ya, sok.
Ini siapa yang mau maju? Yang pasien semuanya maju ya. Jadi 2 orang presentasi, nanti ke depan 2 orang lagi jadi pasien sama petugas. Mana yang pasien mana? Berarti apa presentasi? Sama Arupa presentasi. Nah. Itu setengah jam sebelum makan apa? Bukan, jadi kalau dosisnya kan ini dari penggunaannya. Jadi untuk penggunaannya aja. Ya dosisnya nggak usah, berarti langsung ke aturan pakai berarti ya. Gimana? Sudah menemukan solusinya? Oke. Nah, gimana? Untuk yang mana edukasinya? Ini tentang apa? Obat nyeri. Oh iya, kan kalau obat nyeri itu tidak boleh dipakai setiap hari ya. Berarti kalau dipakainya bila apa? Bila sakit ya, atau bila perlu saja. Artinya kalau dia tidak sakit, nggak usah diminum lagi kan ya. Oke, yang mana? Ini buat suami edukasinya ya, Bu. Ya, sama kan ini sama ini. Kalau ini kita jawabnya ini aja. Ini buat yang suami edukasi. Ya. Nanti suami edukasinya pakai yang itu, yang 5 itu, yang menanyakan keluhan, yang itu ya. So, boleh sok latihan dulu. Sudah? Ini siapa yang jadi pasien? Oh, ini apa? Presentasi. Oh, jadi apotekernya. Oke. Mana? Udah? Udah, Ibu. Oke. Baik, sudah? Sudah diskusinya? Ya? Boleh. Sumbernya. Biasanya kalau kita lihat nama obat-obatan di mana? Bukunya. Di ISO. Ya, di ISO boleh. Referensinya. ISO ya, ISO. ISO. Kalau enggak apa yang pakai yang elektronik kan ya suka digital. Kan sekarang mah banyak ya. Kan bisa yang digital. Oh, apa? Boleh. Mana? Bagian mana? Presentasinya yang ini, yang kasus ini, yang tadi dia sakitnya. Presentasinya disebutkan aja kasusnya apa, kemudian nanti pengobatannya pakai apa gitu. Ini yang disebutin, berarti nanti identifikasi masalah kasusnya apa, ini gue sebutin. Dan nanti untuk yang pasien sama ini diperagakan cara medikasinya ya. Sudah? Sudah siap maju ke depan? Oke. Sekarang dari kelompok berapa dulu yang mau maju? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Berarti 1 tambah 0 berapa? 1 tambah 0? 1. Berarti kelompok 1 dulu yang maju. Ya, kelompok 1 sudah siap belum? Sudah siap belum kelompok 1? Atau mau kelompok lain dulu boleh?
Yang sudah siap, silakan. Oke, sok silakan. Perkenalkan diri dari kelompoknya saja, kelompok berapa? Namanya mah nggak usah, udah pada kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi kita ini ada kasusnya masalah kesehatan rasanya, ada batuk dan demam ringan. Ya. Terus kita ada analisis kemungkinan penyebab keluhan adalah mengkonsumsi gorengan atau makanan yang berminyak. Kalau obatnya ada Neozep 3 kali sehari sesudah makan. Kalau jelaskan informasi dan edukasi yang perlu diberikan pasien adalah efek dari obat itu dapat menyebabkan ngantuk, disarankan untuk istirahat dan mengurangi aktivitas. Saran farmakologis untuk membantu pemulihan pasien adalah minum air hangat supaya bisa mengurangi batuk, menghindari minuman dingin. Saya akan memperagakan sebuah medikasi. Mana yang pasien, mana? Saya sebagai pasien. Oh iya. Oh, silakan. Obatnya nanti diambil ke sini ya, apoteker. Siangkan saya mengalami batuk berdarah. Sudah selama 2 hari. Belum pernah. Berminat. Nah, dari efek dari obat ini dapat menyebabkan ngantuk dan disarankan untuk istirahat dan mengurangi aktivitas. Ini diminum air hangat supaya bisa mengurangi ngantuk dari minuman dingin. Baiklah, terima kasih. Oke, ya kita kasih aplaus dulu. Ya. Nah, kira-kira ada yang kurang tidak saat swamedikasinya? Ya, tadi lupa menginformasikan jika lebih dari 3 hari. Oke, tidak apa-apa ya, kan ini baru simulasi. Nanti kalau sudah di lapangan langsung mungkin nanti akan terbiasa. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Oke, next selanjutnya kelompok 2, boleh. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang sudah kami diskusikan. Kasusnya yaitu nyeri akibat sakit kepala. Terus untuk penyebab kemungkinannya itu kecapean, dan rekomendasi obatnya itu ada paracetamol dan ibuprofen. Lalu ada edukasi pasien. Edukasi yang diberikan untuk obat nyeri hanya digunakan bila terdapat sakit saja. Jika 3 hari belum sembuh, hubungi dokter. Lalu ada saran farmakologis. Perlu diimbangi dengan pola makan sehat dan bernutrisi agar metabolisme tubuh sehingga dapat mengurangi pusing. Lalu sumbernya ada dari buku. Selanjutnya ada Yo, simulasi. Mana pasiennya? saya sebagai pasien, saya sebagai Oke. Selamat pagi Bu, ada yang bantu. Selamat pagi Teh, saya sakit kepala ya, ini Teh. Obat yang paling ampuh apa ya Teh? Sebelumnya Ibu sakit kepala sudah berapa hari?
Dari semalam Teh, apa sebelumnya sudah membeli obat? Udah Teh beli di warung tapi tetap aja ini Teh ternyata nggak sembuh-sembuh sakit kepalanya. Oh ya udah saya rekomendasikan obat paracetamol. Sebentar ya saya. Belilah obat paracetamolnya. Dipakainya 3 kali sehari sebelum makan per 8 jam. Kalau ibu udah lebih dari 3 hari, ibu boleh ke rumah sakit. Kalau misalnya eh, pusingnya sudah tidak terasa lagi, ibu stop minum obatnya. Oh iya, Teh, ini aja berapa Teh? Jadi 8.000. Ya, terima kasih. Oke, silakan beri aplaus. Ya, kira-kira ada yang kurang atau tidak? Cukup ya, tadi sudah lengkap ya menginformasikan bahwa obat nyeri itu tidak boleh diminum terus-menerus ya, tetapi hanya boleh diminum jika mengalami terasa sakit saja. Kalau sudah tidak sakit boleh dihentikan? Boleh ya gitu. Jadi tadi informasi yang diberikan oleh apotekernya sudah cukup jelas ya. Tadi kalau udah tidak sakit nggak usah diminum lagi. Kalau berlanjut nanti silakan pergi ke dokter. Oke, sudah bagus ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya saat kalian bekerja. Oke, silakan beri aplaus. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tadi kasus tentang sakit mual, muntah dan diare. Identifikasi masalah ada pasien mengalami kembung, mual dan selalu mengangin dan sesekali merasa pusing karena efek dari demam. Analisis gejala dan penyebab kemungkinannya adalah virus kembung, mual, mengangin, pusing, penyebabnya pasien mengalami gangguan pada pencernaan atau akibat makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, rekomendasi obat, nama, dosis, dan akan pemakaiannya ada antasida dan penerapannya 3 kali sehari sebelum makan tablet penuh. Alokasinya obatnya digunakan nanti kegiatan kita dahulukan adalah supaya lebih efektif dan reaksi lebih cepat. Saran non farmakologisnya menghindari makanan yang menyebabkan meningkatnya asam lambung, misalnya seperti pedas atau asam. Pola makannya harus pola makan sehat dan tepat waktu. Untuk referensinya dari buku ISO dan internet. Lanjut suami medikasinya, saya sampaikan. Selamat pagi Ibu dan Ibu saya Mas. Seberapa lama ya suntiknya? Sebelumnya sudah mengonsumsi obat di tempat lain? Oh begitu ya. Kurang, saya punya obat yang sama, tapi itu saya tambahkan apakah itu masuk? Sebentar ya. Ini itu aturan pakainya 3 kali sehari, setengah jam sebelum makan. Tabletnya ya 3 hari belum sembuh, bisa di 12.000. Oke ya, baik. Terima kasih. Beri aplaus buat temannya. Ya. Ada yang mau beri masukan? Tadi penampilannya ada yang kurang atau ada yang perlu dikoreksi? Nah, Ibu koreksi sedikit ya. Kalau untuk menambahkan dosis itu
tidak disarankan ya, karena memang itu harus rekomendasi dokter. Mungkin maksud kalian di sini bukan menambahkan dosis ya, tetapi kalian memberikan atau merekomendasikan obat lain yang tadi kan disebutkannya sudah konsumsi obat lambung yang lain tapi masih ada ya. Tapi apotekernya tadi menyarankannya mungkin sebetulnya bukan ke dosis, tapi lebih ke obat lain yang memang kandungannya mungkin berbeda, tetapi dia bisa memiliki efek atau khasiat yang sama, sehingga diharapkan bisa lebih menyembuhkan dari obat sebelumnya. Gitu mungkin ya. Ya, tidak apa-apa ya, namanya juga kita ini adalah latihan simulasi. Oke, baik, ada yang menambahkan lagi? Tidak, yang lain teman-temannya? Cukup? Baik, silakan beli plus temannya. Ya, kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? 4. Sok. Saya di sini akan memaparkan hasil kinerja kelompok kami. Dari kasus alergi seorang pekerja mengalami alergi minyak akibat makan siput sehingga Coba ke sini sedikit biar kelihatan. Ah, gitu ya. Oke. muncul gatal-gatal kemerahan yang ingin membeli obat alergi tanpa resep dokter. Untuk komponen analisisnya, identifikasi masalahnya, alergi ringan, analisis gejala dan penyebab kemungkinan gatal-gatal kemerahan akibat memakan siput. Rekomendasi obat, nama dan sisa penampakannya ada CTM, sehari 2 kali saja sesudah makan, dan cetirizine sehari 1 kali saja sesudah makan. Edukasi pasiennya, obat alergi dapat menyebabkan mengandung, sehingga sebaiknya diminum saat sedang tidak beraktivitas. Saran dan farmakologis, mengurangi atau menghindari makanan yang menyebabkan alergi. Di segi kita memperhatikan komunikasi. Ya, silakan. Ada sebelumnya, makanya ada gejala apa ya? Gejalanya merah-merah dan sebelumnya maka ada makanan apa? Sebelumnya saya makan siput. Udah dari makan dari kemarin. Kalau gitu saya ada rekomendasi obat. Aturan penggunaannya gimana? Bisa diminum 2 kali sehari ya. Sebelum makan. Efek sampingnya apa ya? Efek sampingnya sampai ini sama lambung. Jadi usahakan minumnya saat tidak beraktivitas ya. Soal sembuh, saran dari saya hindari dulu makan siput agar hindari alergi. Kalau masih berlanjut bisa diperiksa ke dokter ya Kak. Ya, baik, silakan beri plus. Ya. Kira-kira tadi apa masukannya? Untuk gejala alergi. Alergi tadi sudah jelas ya, karena makan makanan siput ya terjadi alergi. Tadi sudah direkomendasikan bahwa obat untuk alergi itu dapat menyebabkan ngantuk ya. Jadi dikonsumsinya sebaiknya sedang tidak beraktivitas ya, karena kalau lagi beraktivitas tiba-tiba ngantuk, apalagi kalau lagi menjalankan kendaraan ya, kan bisa bahaya ya. Jadi sebaiknya kalau untuk obat alergi ini diminumnya itu ketika malam hari, itu lebih baik karena waktunya istirahat, atau ketika siang mau diminum kalau memang alerginya terjadinya siang, itu sedang tidak beraktivitas, artinya ketika sudah minum obat harus diam di rumah supaya bisa beristirahat ya. Baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan bila pos. Oke. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 5 dengan studi kasus nyeri kaki akibat cedera olahraga.
Untuk identifikasi masalahnya, seorang mahasiswa mengalami cedera kaki. Analisis gejala dan penyebabnya kemungkinan cedera kaki ringan ketika berolahraga. Untuk rekomendasi obatnya balsam nyeri otot atau kontrapen. Aturan pakainya sehari 3 kali dioles tipis di bagian yang sakit. Untuk edukasi pasiennya, dilakukan terapi rutin untuk melepaskan kesendian yang sakit. Untuk sarana farmakologisnya, Kobres pakai ARS untuk mengurangi dedanya dan nyeri. Sumber referensinya dari profesor. Sekarang kita akan melakukan medikasinya. Saya sebagai pasien, sebagai apa? Selamat siang, ada yang bisa bantu? Kemarin saya ikut acara medikasi ada rekomendasi. Ini nyarinya tidak ya dari 2 hari yang lalu. Sebelumnya ada obat apa yang Anda pakai? Sebelumnya aku pernah obat, cuma saya gitu loh. Kalau gitu saya merekomendasikan sesuatu yaitu balsam dari obat, yaitu bisa dipakai 3 kali sehari di atas tipis di bagian yang senjata. Kira-kira itu bisa dipakai kapan aja? Kalau 3 kali sehari kalau misalnya masih rasa nyeri, kalau misalnya nyerinya udah enggak rasa itu gak usah dipakai lagi aja, tapi kalau misalnya masih sakit kalau bisa dihubungi dokternya. Boleh deh Kak, satu berapa Kak? Oke, beri tepuk tangan. Ya, tadi informasinya sudah cukup jelas ya yang diberikan informasi oleh apotekernya bahwa jika mengalami nyeri, tadi edukasi non farmakologinya disebutkan tidak? Di ini pemaparannya. Nah, sebaiknya kalau ketika nanti ada edukasi pasien saat swamedikasi diberikan pula informasinya ya. Ini kami sarankan supaya juga bisa lebih mengurangi sakitnya bisa dengan kompres dingin ya. Jadi nanti ditambahkan edukasinya. Paham buat semuanya? Oke, silakan beli plus buat kelompok 5. Ya, baik. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Silakan masih tetap di tempat duduknya ya. Oke, terakhir sebelum kita lanjut ke ini selanjutnya, kita ice breaking dulu, oke? Siap. Ini tadi kelompok berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau huruf konsonan ada apa? A, I, U, E, O. Pas ya 5. Kalian tahu potong bebek angsa? Lagunya? Lain motong bebek nah. Lagu nah maksudnya. Tahu potong bebek angsa? Tahu ya. Berarti ini A, ini I, ini U, ini E, ini O. Rubah konsonannya. Oke? Lihat tangan ibu. Menunjuknya kelompok mana? Ingat ini? Berarti A. Berarti nyanyinya? Nah, patang babak angsa gitu ya. Begitu konsonan yang lain, oke? Kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Bangsa kala surung kukurut surung kukurut lili lolo. Oke, terima kasih buat semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya, berjajar kembali. Baik ya, tadi kita sudah membahas tentang swamedikasi. Ini ya mati ya. Kita sudah membahas tentang swamedikasi. Tolong dibantu Agung, bisa dinyalakan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang swamedikasi. Kalian juga sudah melakukan simulasi. Kemudian kalian juga tadi sudah menganalisis kira-kira penyakitnya apa saja yang bisa dilakukan analisis untuk swamedikasi. Tidak bisa, Agung? Oke, tidak apa-apa. Nah, baik. Kalau misalnya sudah, tadi ada yang mau ditanyakan dulu tidak tentang kasus-kasus yang tadi? Nggak bisa? Ya udah nggak apa-apa. Silakan kembali aja. Oke, nah sekarang kita ngisi refleksi dulu ya. Tahu refleksi?
Nah, jadi refleksi di sini Ibu ingin tahu kira-kira sejauh mana pemahaman yang sudah kalian tangkap dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, kita Ibu bagikan dulu untuk lembar refleksinya. Silakan kalian isi, waktunya 5 menit. Berapa itu? 2 lembar, Neng? Bagikan ke temannya. Oke. Silakan diisi ya, diberi nama di pojok kanan aja. Tulis pemahamannya kalian, apa yang tidak pahamnya boleh diisi ya. Silakan. Oke. Silakan, Senja. Oke. Ya, silakan diisi. Diisi sesuai dengan pemahaman kalian ya. Semoga bisa dipahami. Sudah ngisinya? Sudah. Yang terakhir dicentang ya gambarnya. Kelihatan nggak gambarnya? Mudah-mudahan kelihatan. Oke, sudah? So, boleh dikumpulkan kalau sudah?
Boleh. Sini. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah semuanya, sekarang tadi dari beberapa yang sudah Ibu jelaskan ya tentang pembelajaran hari ini, kita belajar tentang apa? Swamedikasi ya. Kira-kira apa yang dalam swamedikasi yang sudah kalian pahami? Ya, Supira silahkan. Jadi, jika kita mengalami penyakit ringan, kita bisa mengobati diri sendiri tanpa harus dokter. Oke, ya setuju tidak tadi pernyataannya Vira? Setuju. Oke. Kemudian kira-kira selain tadi kita bisa mengetahui bahwa swamedikasi itu bisa dilakukan untuk penyakit ringan, untuk pengobatan diri sendiri. Nah, selain dari itu, kira-kira apa yang bisa kalian pahami lagi? Ya, silakan Ilmu Jati. Oh iya, oke. Jadi tadi untuk swamedikasi itu ada berapa golongan obat? Ada 2. Yang pertama obat apa saja? Bebas. Kemudian? Bebas terbatas. Untuk membedakan obat bebas dan obat bebas terbatas, obat bebas logonya apa? Hijau. Apanya? Lingkaran, kotak. Lingkaran hijau. Kalau yang obat bebas terbatas? Lingkaran biru. Ya, jadi sudah paham ya membedakan antara obat bebas dan obat bebas terbatas ya. Berarti dengan pembelajaran kali ini kalian sudah paham tadi mengobati penyakit yang gejalanya ringan. Kemudian tadi penggolongan obat ya, kalian sudah bisa paham. Kemudian kalau tadi dari pemahaman yang sudah kalian paham, nah kira-kira sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira kalau misalnya untuk golongan obat bebas, obat apa? Coba sebutkan, obat apa yang bisa dilakukan untuk swamedikasi golongan obat bebas? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Arfa. Paracetamol dan ibuprofen. Berarti itu termasuk golongan obat bebas untuk mengobati apa? Tadi mengobati nyeri ya. Oke, baik. Terima kasih ya buat semuanya. Kita beri aplaus yang sudah menjawab ya. Oke. Baik, sebelum Ibu tutup untuk pertemuan hari ini ya, Ibu akan memberikan kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang mana di sini untuk melakukan swamedikasi ya, tidak terlepas bahwa kalian itu seorang tenaga kefarmasian, tetapi kalian pun harus perlu bimbingan oleh apoteker ya, karena yang namanya penanggung jawab di apotek itu adalah apoteker ya. Meskipun tadi ya dijelaskan bahwa pelayanan swamedikasi itu bisa dilakukan di apotek. Artinya oleh tenaga kefarmasian, calon-calon nih kalian ya, calon-calon tenaga kefarmasian atau nantinya calon-calon apoteker hebat ya, nanti kalian bisa untuk melakukan swamedikasi. Ketika kalian masih sebagai tenaga kefarmasian, kalian di saat melakukan swamedikasi harus dibimbing oleh apoteker. Artinya ketika ada yang kalian tidak paham, kalian boleh bertanya sama apotekernya ya. Kan terkadang di apotek itu ada apoteker yang memang standby ya di sana. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa seorang apoteker dan seorang tenaga kefarmasian itu sangat penting untuk memastikan penggunaan obat yang aman bagi pasien ya. Karena yang memiliki ilmu tentang kefarmasian atau ilmu tentang obat-obatan yang tahu adalah apoteker dan tenaga farmasi ya. Jadi kita lebih berperan gitu ya untuk bisa memberikan edukasi kepada pasien ya. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah bahwa edukasi tentang obat-obatan itu sangat penting ya untuk keberhasilan swamedikasi. Artinya ketika kita memberikan edukasi tentang obat kepada pasien yang tadinya pasien itu tidak paham, dia akan menjadi paham. Oh, saya bisa tahu nih obat yang gejala ringan itu ternyata bisa diobati oleh ini gitu ya. Makanya untuk edukasi ke pasien itu merupakan salah satu kunci keberhasilan swamedikasi ya, seperti itu. Baik, di sini masih ada yang belum paham untuk tentang swamedikasi? Sudah cukup ya, sudah cukup paham. Baik, sebelum itu kalau sudah paham semuanya,
Sekarang Ibu akan melakukan post test ya. Artinya Ibu ingin mengukur coba sejauh mana pemahaman kalian dari apa yang tadi sudah Ibu terangkan di pembelajaran kali ini. Silakan nanti ini diisi ya untuk post testnya. Jadi masih berupa LKPD. Kalian boleh diisi di bagian yang kosongnya ya. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman yang tadi kalian pahami. Oke. Silakan. Oh, 2. Oke, silakan diisi. Waktunya 5 menit. Oke. Ya. Mangga, sok silakan diisi. Sudah Senja? Sudah dapat? Oh, belum. Ya. Oh, alah kelewat. Maaf ya. Silakan. Ya, boleh di situ.
Oke, sudah? Sebentar lagi. Silahkan dikumpulkan kalau sudah. Sudah? Silakan dikumpulkan. Boleh, sok. Sok, simpan. Kalau sudah, silakan. Sudah semuanya? Mana yang belum? Ya, sudah semuanya? Sudah. Baik, terima kasih ya. Sebelum Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan pesan pada kalian ketika nanti kalian menjadi atau sudah selesai dari sekolah di sini, kemudian kalian bekerja di apotek gitu ya, ataupun misalnya kalian melakukan swamedikasi untuk keluarga sendiri misalnya ya. Yang harus dipastikan adalah kalian yang pertama harus bijak dalam menentukan obatnya pakai obat apa ya. Kalian bisa cari referensinya dari mana ya untuk obat-obatannya supaya kalian bisa tepat memberikan pengobatan yang tepat sesuai dengan keluhan pasiennya ya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa memberikan edukasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien terkait dengan pelayanan swamedikasi supaya si pasien juga tidak salah ya dalam penggunaan obat ya. Jadi untuk itu kalian nanti diharapkan saat kalian sudah bekerja nanti semuanya itu bisa dipahami ya, seperti itu. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Untuk minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Untuk materi di pelayanan farmasi yang selanjutnya kita akan membahas tentang PIO ya. Ada yang tahu PIO? Pelayanan informasi obat ya. Masih ada hubungannya dengan
swamedikasi ini ya. Hanya mungkin nanti ada beberapa perbedaan terkait dengan apa sih itu PIO, apa bedanya swamedikasi dengan PIO ya. Jadi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baik, kalau begitu Ibu akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya, bisa dipahami buat semuanya. Sebelum Ibu tutup, silakan untuk KM dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Ya, Ibu tutup pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami sayang Ibu. Terima kasih kembali.